limbah-limbah seperti pecahan bohlam. Iya. Kemudian tinta-tinta bekas Itu kita printer. bicara sebelum pandemi ya? Belum pandemi. Itu kita kumpulin termasuk kaleng-kaleng bekas aerosol. Ya kalau lihat grafik yang di berita sekarang ini perkantoran ya yang menaiknya. Karena sudah mulai dulu kan work from home, sekarang udah work from office gitu kan. Nah mungkin protokol-protokol itu juga belum sepenuhnya dipatuhi gitu. Kondisi normal baru saat ini menyebabkan kita melakukan transformasi sosial. Termasuk transformasi pola perilaku dan proses interaksi sosial masyarakat. Sederhananya, normal baru menekankan transformasi pada perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas secara normal. Perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas secara normal, namun tetap merujuk pada protokol kesehatan yang kemudian harus dibiasakan. Meski demikian, penerapan normal baru tidak akan berjalan dengan maksimal bila tidak disertai kedisiplinan tinggi oleh masyarakat. Apalagi data kasus COVID-19 hingga kini masih menunjukkan angka fluktuatif. Namun kemudian pertanyaan besar yang muncul, tatanan hidup normal baru dengan protokol kesehatan menimbulkan masalah baru yaitu limbah masker, limbah APD, dan limbah alat kesehatan lain. Bagaimana memusnahkan mereka, di mana semuanya hanya satu kali pakai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Ibu, Bapak. Sehat ya, Mas. Saya Adit, Pak. Alhamdulillah ya. Pak, saya boleh ngobrol-ngobrol, Pak? Boleh. Sama Bapak? Iya. Sama Pak Edi. Ya gimana? Waduh, kondisi lagi luar biasa, Pak. Kalau ngomongin virus ya, Pak. Nah, Pak, ini kan saya lagi ada di TPS nih, Pak. Saya sebagai orang awam nggak tahu apa sih kegiatan di TPS ini, Pak. Kegiatannya apa aja sih, Pak? Dari mulai sampahnya sampai sini, Ya. Cuma saya nggak ngerti. Baik, Mas Adit, Mas saya. Adit. Nah, saya kebetulan dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Saya Kepala Bidang Pengolahan Kebersihan. Kebetulan ini yang di belakang Mas Adit ini adalah TPS B3. B3. Khusus mengelola atau menyimpan. Kita sifatnya cuma menyimpan kalau B3 gitu ya. Menyimpan dan memilah sama sampah B3 gitu. Jadi yang dari warga ya, khusus yang B3 ini kan barang beracun ya. Jadi yang memang harus penanganannya khusus. Oh gitu, Pak. Penanganannya khusus. Saya nggak tahu tuh B3 itu apa sih, Pak? Terus apa yang masuk kategori B3 itu, Pak? Iya, macam-macam ya. Jadi B3 itu kan ada yang padat, ada yang cair. Nah, salah satunya limbah, termasuk di situ juga limbah medis. Ya, limbah medis nih apalagi sekarang lagi pandemi ya. Pandemi. Itu limbah-limbah sisa-sisa masker kita, APD yang memang sudah sekali pakai dan itu berdasarkan dari peraturan kementerian memang harus kami dari Dinas LH yang memfasilitasi untuk menjemput dari tiap-tiap rumah tangga, kemudian dibawa oleh mobil truk mobil kita atau mungkin kalau di tiap-tiap kecamatan itu punya germor box. Kita di sini nggak ada contohnya ya, ada germor boxnya. Jadi khusus memang dia tertutup. Dari situ nanti dibawa ke TPS skala tingkat kota. Dijemput pakai mobil yang mungkin di depan kita ini ada mobil box. Khusus juga penanganannya. Dibawa, kemudian baru dibawa ke TPS B3 di skala kota. Ini yang kita bawa. Kemudian kami juga dari pemerintah daerah nggak bisa mengelola B3 ini langsung. Kenapa? Karena memang kita belum ada jepak juknisnya untuk mengelola langsung secara langsung. Jadi cuma menyimpan, nggak lebih dari 2 hari itu harus diangkut nanti bawa ke TPS B3 kita atau mungkin dijemput langsung. Kalau kami ini sifatnya nanti langsung dijemput oleh orang penyedianya yang ketiga.
Jadi pihak ketiga itu kami udah bekerja sama dan memang kami mengeluarkan anggaran untuk itu. Jadi kami bekerja sama dengan salah satu PT yang sudah berlisensi, sertifikat dari Kementerian KLHK, dan mereka lah yang musnahkan gitu dengan ya supaya ramah lingkungan. Betul, gitu. yeah. Tapi Pak, dari pengolahan itu dari sampah B3 itu prosesnya diapain aja sih Pak, sampai kan itu kan banyak virusnya, kotor, terus gimana? Jadi tetap kita menggunakan protap kesehatan ya, jadi SOP kesehatan dari rumah tangga yang sudah dipilah. Jadi kita sudah menghimbau, apalagi lagi pandemi gini. Contoh misal kalau dari rumah tangga, kalau bukan dari kondisi pandemi, limbah-limbah seperti pecahan bohlam, kemudian tinta-tinta bekas printer. Itu kita bicara sebelum pandemi ya? Belum pandemi, itu kita kumpulin, termasuk kaleng-kaleng bekas aerosol, ya kan? Itu termasuk B3, termasuk limbah-limbah apa namanya, kayak oli-oli bekas ya. Nah itu kalau yang ada di rumah tangga, itu ranahnya kami. Ranahnya Bapak. Tapi sekarang kan di zamannya pandemi, berarti kan APD, masker, sarung tangan yang sekali pakai, ya kan? Itu kami dari pihak, kita punya namanya Satuan Pelaksana Kecamatan, Satpel LH. Mereka lah yang turun ke warga-warga dari dalam area kita, RW, lurah, mengkondisikan, kita yang jemput pakai motor germor tadi. Setelah itu dibawa ke TPS skala tingkat kota, dijemput pakai mobil box ini, dibawa ke sini, ke TPS B3 skala kota gitu, yang ada di tiap TPS kecamatan. Nah Pak Edi, saya mau nanya, kalau sumber APD itu atau dari rumah sakit mananya sih, atau dari puskesmas? Kalau kita nggak melayani yang dari fasilitas kesehatan, mereka punya alat sendiri. Oh, itu beda lagi. Jadi mereka itu di fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, klinik, itu mereka harus, pertama mereka diwajibkan kalau memang itu ada yang memakai alat insineratornya sendiri. Tapi kan tentunya punya biaya besar dia gitu. Kalau enggak, dia harus berkontrak tadi yang sama dengan kami, dengan pihak ketiga yang sudah berlisensi, sertifikat dari kementerian. Nah mereka ngurusin sendiri gitu. Para pekerja-pekerjanya itu aman nggak tuh Pak? Maksudnya kan ya mengolah sampah, udah gitu kan ada maskernya. Betul. Itu udah dijamin belum Pak kesehatannya mereka? Insya Allah. Jadi mungkin Mas Adit juga seperti kita masuk ke sini, kita sudah harus cuci tangan, ya kan? Udah cuci tangan, kemudian pakai masker. Berarti standar kesehatannya, protokolnya harus dijalankan seperti itu. Pakai APD, mungkin sarung tangan, mungkin nanti kita lihat di sini. Jadi pakai masker, sarung tangan, semuanya. Setelah keluar itu juga nanti setelah dibersihkan, dia juga harus pakai disinfektan. Nah Pak, tadi saya mau lihat ke dalam. Boleh Pak? Silakan Mas Adit. Ini tingkat kota Jakarta Barat. Ini Jakarta Barat. Iya, Jakarta Barat nih. Alhamdulillah. Nih, kaleng-kaleng seperti ini Pak. Betul. Ini yang dari rumah tangga, aerosol yang sering banyak kan, bekas-bekas itu kayak pilok. Iya. Kemudian aerosol bekas semprotan mungkin nyamuk gitu. Iya, ini juga kita yang layanin. Terus setelah ini masuk ke yang pihak ketiga tadi itu. Betul, kita angkut. Berarti ada apa lagi Pak? Berarti selain ini kayak tadi yang ada yang cair, ada sisa-sisa mungkin oli gitu ya, tapi yang dari rumah tangga. Dari rumah tangga. Itu bisa kita ambil. Jadi kebanyakan memang ini termasuk tadi yang tinta-tinta. Ada tinta-tintanya nggak? Sampah semua ya Pak? Kebetulan ini komplek kita ini adalah komplek asrama lingkungan hidup, dan ini sudah terpadu di sini. Jadi sudah ada pengolahan sampah anorganik. Organiknya juga ada bank sampah induk, ada bank kompos induk, ada juga TPS B3 di sini. Jadi sampah itu kan sampah organik, anorganik, dan B3. Jadi di sini sudah terpadu untuk pengolahannya. Gitu. Jadi udah semua terkonsep dengan baik ya, makanya saya lihat sih bersih gitu. Bagus banget. Nah Pak, sebenarnya mau tahu prosesnya dari sampah rumah tangga gitu terus sampai ke sini tuh seperti apa tuh Pak? Jadi di rumah tangga itu sudah harus dipilah. Ini apalagi sekarang sudah ada Pergub 77 yang baru, di mana itu ada pengolahan sampah lingkup RW. RW beserta kami punya pasukan oren yang diturunkan sebagai pendamping di lingkup RW. Di tiap-tiap RW itu yang akan mengatur tentang pengolahan sampahnya.
RW memerintahkan RT-nya agar rumah tangga itu memilah sampah. Jadi pergub ini baru kemarin tanggal 13 Agustus diberlakukan, berarti nanti akan diberlakukan ke semua rumah tangga. Rumah tangga itu harus memilah, dan termasuk limbah B3 ini yang harus organik, anorganik, dan B3. Minimal 3 tadi itu yang kita pilah. Kemudian dibawa oleh tukang sampah gerobak yang punya Pak RW, dibawa ke TPS kita. TPS kita juga sudah dipilah. Nah, khusus penanganan limbah B3 karena penanganan khusus ya, karena dia diberlakukan khusus karena memang berbahaya. Jadi dia dilakukan khusus. Nah, kami punya dasbin yang di TPS-TPS di kecamatan udah dipilah nih limbah B3 khusus, nggak boleh penanganannya khusus. Beda. Jadi nggak boleh sembarangan gitu. Jadi udah dipisahin, Mas. Dari situ kemudian dari tingkat kecamatan TPS B3 kecamatan dijemput pakai armada mobil truk kita ini. Oh, ini pakai ini. Jadi yang dari RW kita jemput pakai germor yang tertutup yang untuk B3-nya. Kemudian dibawa ke TPS B3 kecamatan. Dari TPS B3 kita jemput oleh tingkat kota. Ini kan cuma ada satu di tingkat kota mobil box ini. Dibawa ke TPS B3 skala kota di sini. Dari skala di sini dijemput lagi sama tadi yang pihak ketiga kami. Pihak ketiga kami yang tadi yang sertifikat dari Kementerian KLHK. Mereka lah yang membawa ke lokasinya. Kalau kami ini kebetulan kerjasama tempatnya ada di Cilegon. Oh, di Cilegon? Cilegon. Dan pemusnahannya di situ. Jadi mereka pakai alat insinerator, pembakaran. Di apa prosesnya gimana? Kalau Bapak tahu diapain sih, Pak? Jadi dibakar semuanya, kemudian dibakar, kemudian hasilnya itu kan kayak ada yang cair, pirolisin, sebenarnya itu bisa juga jadi bahan bakar. Tapi kalau yang padat itu bisa jadi bahan baku untuk pembuatan hebel. Oh, herbal. Yang limbah B3-nya ya, gitu. Ada contohnya, Mas, di salah satu di Jakarta yang sudah mau mengelola, tapi memang belum punya sertifikasi dari kementerian ya. Itu ada di Jakarta, itu pondok pesantren itu. Saya juga tertarik, tapi belum punya sertifikat kayak yang tadi pihak ketiga tadi. Berarti emang nggak sembarangan ya, Pak? Betul. Ada itunya, ada khususnya, khusus izin khususnya. Karena kalau sampah-sampah itu nggak dibakar atau dampaknya apa sih, Pak? Yang jelas itu kan B3 berbahaya, punya pengaruh radiasi di tempat lingkungan kita. Jadi salah satu yang efektif itu harus dibakar untuk menghindari infeksiusnya tadi. Jadi semuanya mati gitu. Mati ya, semua. Kalau dibakar pun asapnya pun aman kali ya? Aman, karena memang prosesnya insinerator itu kalau standarnya kementerian harus di atas 1000 derajat. Oh, mesin itu ya, mesin. Oh, iya. Pak Edi, makasih banyak informasinya. Ya, sama-sama, Mas Adi. Tetap sehat ya, Pak. Siap. Sama timnya, Pak. Insya Allah doain kami berjuang menghadapi pandemi ini, mudah-mudahan cepat berlalu. Cepat selesai. Dinas LH juga semua bekerja dengan baik, melayani masyarakat. Ya, terima kasih teman-teman semua Jack TV. Amin. Terima kasih atas waktunya juga, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya, Pak. Wah, lumayan panas juga ya, Pak. Pas nih lagi.